Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, proyeksi ortogonal suatu vektor. Kita coba cek apa sih proyeksi ortogonal itu. Nah, biasanya misalnya misalkan kita punya vektor A sama dengan A1I gitu ya. Nah, ini A1I ditambah A2J. Benar ya? Vektor A ini adalah jumlah dari A1I ditambah A2J. Nah, sekarang kita lihat. Nah, nilai A1 itu merupakan proyeksi ortogonal. Nah, ortogonal itu tegak ya. Kalau yang namanya tegak, berarti dia membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang yang diproyeksikan. Nah, jadi tegak lurus. Nah, ini. Jadi kalau kita punya garis nih, vektor A nih. Nah, ini adalah, nih A1 ini nih, sepanjang garis merah ini merupakan proyeksi ortogonal atau proyeksi tegak dari vektor A kepada vektor I. Jadi kayak bayangan. Kebayang ya? Jadi kayak bayangan jatuh dari vektor A ke bidang di vektor I. Nah, ini. Nah, disebutnya vektor ortogonal karena dia tegak. Artinya dia membentuk sudut 90 derajat di sini nih. Jadi ini vektor A-nya. Nah, proyeksinya yang mana? Proyeksinya adalah sepanjang A1 ini. Sekarang kita lihat gimana kalau proyeksinya, proyeksi ortogonalnya atau proyeksi tegaknya kita pada vektor J. Nah, artinya ke situ. Kebayang tidak? Jadi maksudnya apa? Ya, jadi kalau si vektor A ini nih, kalau si vektor A ini kita jatuhkan bayangannya atau kita proyeksikan ke bidang vektor I ke sumbu X, artinya dia jatuh sepanjang vektor A1I. Kan vektor I-nya panjang nih sampai sini terus ya, lurus terus. Tapi kan yang namanya proyeksi atau ortogonal, dia jatuhnya tegak lurus, makanya dia cuma sampai sini nih proyeksinya. Itu kalau terhadap vektor I. Nah, sekarang gimana kalau terhadap vektor J? Oh, berarti dia tegak lurusnya ke sini nih. Nah, ke sini. Karena dia bayangannya atau proyeksinya jatuh di vektor J. Secara tegak lurus, berarti dia ambil tegak lurusnya di sini. Oh, berarti nanti proyeksi ortogonalnya jika jatuh pada vektor J, dia sepanjang garis kuning ini. Kebayang ya? Sip, sekarang kita lihat. Sekarang Ibu nanya dulu deh sebelum ke situ, biar tahu kebayang atau tidaknya. Semangat ya. Lihat deh, kalau misalkan nih Ibu punya vektor di sini, ini vektor A. Terus Ibu punya vektor B, dia di sini. Proyeksi vektor A terhadap vektor B, proyeksi vektor A terhadap vektor B atau pada vektor B berarti jatuhkan si vektor A ke vektor B secara tegak lurus. Nah, berarti nanti proyeksi A pada B-nya dia sepanjang ini nih. Nah, di sini. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau A-nya masih di sini, B-nya di sini. Sekarang proyeksinya vektor B pada vektor A. Ini vektor B, ini vektor A. Berarti jatuhkan vektor B terhadap vektor A secara tegak lurus. Berarti di sini nih. Nah, berarti nanti proyeksi vektornya ada di sini. Nah, bayang ya, jadi kayak menjatuhkan bayangan dari vektor yang itu terhadap vektor yang lain. Sekarang kita lihat lagi.
Nah, sekarang gimana kita mencari panjang vektor proyeksi ortogonal atau panjang vektor proyeksi tegaknya? Misalkan kita asumsikan ada vektor A dan vektor B di sebuah bidang. Ibu mengilustrasikannya pada sebuah bidang. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan pada ruang, dia akan sama saja pengerjaannya gitu ya. Tinggal membayangkan saja. Misalkan nih, ada vektor A dan vektor B pada sebuah bidang. Panjang vektornya gimana sih? Nah, maka proyeksi ortogonalnya berarti yang ini ya. Nah, berarti proyeksi ortogonalnya dia segini nih. Misalkan berarti proyeksi ortogonalnya sepanjang OC. Di sini perintahnya adalah proyeksi ortogonal A terhadap B. Berarti jatuhkan vektor A terhadap vektor B secara tegak lurus. Oh, berarti sepanjang OC. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah panjang vektor proyeksi ortogonal. Oh, berarti yang ditanyakan adalah panjang vektor si OC. Betul kan ya? Kira-kira kalau melihat kayak gini, kita bisa pakai apa? Mencari panjang vektor OC. Pakai aturan trigonometri, betul? Coba sekarang, misal yang diketahui adalah vektor A, yang diketahui adalah vektor B. Nah, yang diketahui juga sudut O. Kira-kira yang dipakai kalau pakai aturan trigonometri nih, ini sin, cos, apa tangen? Pakai cos ya. Oke, berarti misalkan cos sudut AB, cos vektor dari AB artinya ini nih, cos ini. Cos T apa? Rumusnya? Samping bagi miring. Sampingnya yang mana? OC. Kalau sudutnya ini. OC, betul. Oh, berarti OC per OA. Ya, panjang vektor OA. Gitu kan ya? Nah, karena sudutnya diketahui, berarti nanti kita cari, ya karena yang ditanyakan adalah panjang vektor OC. Nah, kan proyeksinya kan OC yang ini ya. Oh, berarti yang ditanyakan adalah panjang vektor OC. Berarti panjang vektor OC adalah panjang vektor OA dikali sudut cos dari vektor A dan B. Nyampe sini, bingung tidak? Tinggal pindah ruas ya. OC-nya di sini. Oh, berarti karena yang kita butuhkan mencari OC, berarti tinggal cos AB dikali OA. Betul? Ya. Nah, sekarang gimana lagi? Oh, panjang vektor OA ini adalah panjang vektor A, sama saja ya, vektor posisi. Dikali sudut cos AB. Masih ingat kemarin cara mencari sudutnya? Dikali vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, yang kemarin banget ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Kenapa nggak pakai sin dulu? Kenapa nggak pakai sin? Oke, benar. Karena di sini yang diketahui itu nanti adalah vektor A, vektor B, dan sudut dari vektor AB. Kenapa sudutnya diketahui? Karena kemarin kan kita sudah mencari sudut ya, gini ya. Cara mencari sudut adalah vektor A kali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dibagi panjang vektor B. Berarti cuma itu yang diketahui ya. Sedangkan sinus, kenapa nggak pakai sin? Sedangkan sinus sendiri adalah perbandingannya depan banding miring ya. Depan itu adalah si AC nih. Tuh. AC ini tidak diketahui. Gitu ya. Jadi tidak mungkin pakai AC banding A, sedangkan yang kita cari adalah sudut OC otomatis sudut OC. Panjang OC otomatis kita libatkan si panjang OC-nya. Kan yang kita cari panjang OC.
Kenapa yang kita cari panjang OC? Karena yang kita cari adalah proyeksi ortogonal dari A. Proyeksinya itu, proyeksi vektor A itu adalah OC. Makanya kita libatkan si OC. Kira-kira pakai apa ya? Kenapa Bu nggak pakai tan? Misalkan ya, tan juga kan si OC-nya masuk gitu ya. Tapi lagi-lagi, tan itu adalah desa depan samping. Depannya AC, sampingnya OC. Nah, AC-nya nggak diketahui. OC-nya justru ditanyakan. Jadi ada dua yang tidak diketahui. Ya, jadi tidak mungkin ketemu. Seperti itu. Betul? Makanya pakai cos. OC per OA. Nah, udah dapat nih. Gitu ya. Terus kita lihat ada yang bisa disederhanakan nggak? Bisa nih. Tuh, panjang vektor A-nya saling membagi ya. Berarti nanti kalau yang ditanya panjang vektor OC adalah A dot B, dot produk per panjang vektor B. Nah, ini kalau yang ditanyakan adalah panjang dari proyeksi ortogonal A terhadap B. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Ini dari mana? Dari dot produk kemarin, pelajaran kemarin yang kita sudah pelajari. Untuk mencari sudut adalah A dot B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Seperti itu. Coba kita lihat lagi ya. Nah, gimana kalau justru sekarang proyeksi ortogonal yang ditanyakan proyeksi ortogonal B terhadap A. Kalau tadi A terhadap B, sekarang B terhadap A. Nah, kalau kita lihat di gambar, berarti kalau B terhadap A yang jadi alas jadi vektor A, itu kan ya. Nah, lihat. Oh, berarti tarik. Ini harusnya ini. Nah, berarti tarik nanti vektornya. Dari vektor B terhadap A. Ini B-nya harusnya di sini ya. Maaf, karena ujungnya di sini. Nah, ini dia. Nah, anggap di sini. Ini A masih panjang ya, kan vektor panjang sekali. Nah, ini misalkan ini B. Ini vektor A sejauh panjang vektor A. Nah, berarti nanti proyeksi ortogonalnya adalah yang ini nih. Nah, berarti ini mah vektor ortogonal, proyeksi ortogonal vektor B terhadap A. Berarti si bayangannya ada di vektor A. Gitu ya. Nah, masih lagi-lagi kita coba pakai untuk mencari panjang vektor proyeksinya atau panjang vektor OD-nya, kita pakai aturan trigonometri. Kira-kira panjang vektor OD apa? Pakai cos tetap ya, sudutnya yang ini. Coba cos sudut AB, cos dari vektor AB sama dengan sami samping miring, sampingnya OD, miringnya jadi yang mana? OB. Ya, ingat sisi miring itu selalu sisi yang di depan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya yang ini. Berarti sisi miringnya yang ini. Nah, sisi miringnya berarti si vektor B. Gitu ya. Nah, berarti kalau nyari OD adalah vektor OB dikali dengan cos dari vektor AB. Gitu ya. Vektor OB adalah vektor B sendiri kali, nah cos AB. A dot B dibagi vektor A. Panjang vektor A dikali panjang vektor B. Coret nih panjang vektor B-nya. Oh, berarti untuk mencari proyeksi B terhadap A itu nanti jadinya A dot B dibagi panjang vektor A. Gitu. Jadi pertama kita bayangkan
dulu kira-kira proyeksinya jatuh di mana. Lalu nanti kita cari pakai aturan trigonometri. Ini untuk mencari panjangnya saja. Untuk mencari panjangnya saja. Sekarang kan proyeksi ortogonal sendiri adalah merupakan sebuah vektor, gitu kan ya. Vektor sendiri tidak hanya mempunyai panjang, tapi mempunyai arah, gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau tadi Mama menghitung si panjang vektornya, panjang vektor proyeksinya? Kalau tadi menghitung panjang proyeksi vektornya, misalkan ini, kalau ini gambarnya proyeksi apa terhadap apa? Proyeksi vektor apa terhadap vektor apa? So. A terhadap B. A ke B. Tuh, kalau ini proyeksi vektor A terhadap B, berarti sudutnya ada di, misalkan dia proyeksi vektornya sepanjang OC, gitu ya. Nah, berarti untuk mencari panjang vektornya adalah A dot B dibagi B. Ini nanti kebalik-kebalik, tenang, nanti agak disimpulkan kok ya. Nah, ini kan untuk mencari panjang saja, sedangkan vektor itu mempunyai, sedangkan vektor dia memiliki arah, gitu kan ya. Nah, untuk Oke, kita coba familiarkan dengan penulisannya. Kalau ada vektor proyeksi A pada B, dinyatakannya penulisannya kayak gini ya. Kalau ada nanti bilang proyeksi A pada B. Nah, kita lihat. Tadi ini panjang vektornya. Betul ya, ini panjang vektornya. Tadi sudah kita cari. Nah, untuk arahnya bagaimana? Untuk arahnya kita kalikan dengan, nah, ada yang masih ingat ini rumus apa? Ada yang masih ingat ini rumus apa? Vektor satuan. Ya. Nah, agar dia memiliki arah, makanya kita kalikan dengan si vektor satuan. Jadi si panjangnya kita kalikan dengan vektor satuan. Kenapa vektor satuan? Nanti dia kan vektor satuan memiliki arah ya hasilnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Ada yang bisa disederhanakan? Bisa. Berarti nanti hasilnya jadi A dot B per panjang vektor B dikuadratkan dikali B panjang vektor P. Dikali vektor P. Nah, jadi nanti kalau yang ditanya, tentukan proyeksi vektor A terhadap B. Penulisannya gini ya, proyeksi vektor A terhadap B. Berarti nanti A dot B dibagi panjang vektor B dikuadratkan dikali dengan vektor B. Biar lebih jelas, mari kita, belum latihan soal ternyata. Nah, sekarang ini adalah proyeksi vektor apa terhadap apa? Vektor B terhadap vektor A. Oke, sip. Untuk mencari panjang vektornya tadi sudah kita ketahui. Kalau untuk mencari panjang vektor B terhadap A itu A dot B dibagi panjang vektor A. Nah, ini baru mencari panjang. Agar menjadi sebuah vektor berarti harus memiliki arah. Nah, penulisannya untuk vektor proyeksi B pada A. Penulisannya gini nih. Proyeksi B pada A. Artinya yang dijadikan alas bayangan atau yang dijadikan tempat bayangannya adalah vektor A. Itu ya. Nah, berarti kita kalikan dengan vektor satuan dari A. Kan arah vektor proyeksinya ada pada A. Gitu ya. Berarti nanti kita kalikannya dengan si vektor satuan dari A. Dari tempat bayangannya. Gitu ya. Oke, kita kalikan. Berarti nanti dapatnya A dot B dibagi panjang vektor A dikuadratkan dikali vektor A. Nah, ini sudah menjadi vektor. Karena nanti dikalikan dengan vektor A, otomatis nanti jadi vektor. Kalau kayak gini aja, ini nantinya berupa angka saja. Dia hanya berupa panjang dari vektor OD-nya.
tapi arahnya nggak tahu di mana, belum ada gitu. Makanya untuk mencari arah kita kalikan dengan vektor satuan. Gitu ya. Nah, sekarang apa sih bedanya? Ya, kita coba lihat. Ini, proyeksi apa terhadap apa? Belum keluar. Nah, ini. Proyeksi vektor apa terhadap apa? A pada B. A ke B. A ke B. A pada B, betul. Nah, penulisannya gini. Proyeksi vektor A terhadap B. Muncul ya. Nah, proyeksi vektor A terhadap B. Gitu ya. Kita lihat cara mencari vektor proyeksinya. Nah, cara mencari vektor proyeksinya kita lihat. Pembaginya adalah vektor B. Kenapa? Pembaginya adalah vektor B. Karena saat proyeksi A terhadap B, jatuh bayangannya ada di vektor B. Berarti pembaginya adalah vektor B. Nanti kalikannya dengan vektor B juga. Sekarang kita lihat, ini adalah proyeksi vektor B terhadap A. Berarti bayangannya ada di vektor mana? Di vektor A. Jatuhnya. Betul. Penulisannya adalah kayak gini. Proyeksi B pada A. Proyeksi B pada A. Gitu ya. Nah, karena bayangannya jatuh pada vektor A, maka pembaginya adalah vektor A. Dikalikan dengan vektor satuan dari A. Nah, sok lihat-lihat bedanya. Ini ya, kalau proyeksi A terhadap B, berarti bayangan jatuh di B, maka pembaginya adalah panjang vektor B. Kalau proyeksi B terhadap A, berarti dia bayangannya jatuh di vektor A, maka pembaginya adalah panjang vektor A. Gitu ya. Oke, biar lebih jelas, yuk kita coba bahas soal. Nyampe situ ada yang ditanyakan tidak? Bahas dulu soal kali ya. Kita lihat contoh soalnya kayak gimana sih. Tentukan tentukan proyeksi vektor A. Nah, ini di ruang berarti ya. Ke vektor I. Vektor A-nya 3, 2, 1. Artinya X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 1 ke vektor I. Artinya dia berjalan di sumbu X. Nggak usah digambarkan sih, cuman ini biar agak sedikit terlihat. Nah, ini X, ini Y, ini Z. Berarti X itu vektor I, Y itu vektor J, Z itu vektor K. Berarti kurang lebih vektor A itu ada di 3, 2, 1, X-nya 3, X-nya 3, Y-nya 2. Nah, Y-nya 1 berarti naik. Nah, kurang lebih di sini. Nah, dia ke sini nih. Bentar. Nah, enggak muncul ya kontaknya. Nah, 3, 2, 1 berarti kurang lebih di sini nih. Nah, vektornya si vektor A-nya. Terus dia jatuhkan bayangannya ke vektor I. Berarti di sini nih sepanjang vektor ini. Berarti nanti kurang lebih dia gini nih.
Saya nggak ngayal gitu lah. Nah, nggak usah digambar sih nanti mas, cuman bergambaran sedikit saja sekarang. Tentukan proyeksi vektor A 321 ke vektor I di titik 1, 0, 0. Berarti yang kita cari adalah proyeksi A terhadap vektor I. Gitu ya. Sama dengan rumusnya apa? A dot I per pembaginya vektor A apa vektor I? Bayangannya jatuh di vektor A apa di vektor I? I. I. Berarti nanti pembaginya panjang vektor I dikuadratkan dikali dengan vektor I. Gitu ya. A dot I, masih ingat nggak cara ngitung A dot I? Kalikan X kali X, Y kali Y, Z kali Z. Berarti 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 ditambah 1 dikali 0. 3 kali 1, dilanjut ya. 3 kali 1 ditambah 2 kali 0 ditambah 1 kali 0 untuk mencari A dot I. Dibagi panjang vektor I. Gimana cara mencari panjang vektor T? Masih ingat tidak? Akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ingat dikuadratkan. Gitu ya. Tuh, akar sama kuadrat saling menghabiskan. Dikali, nah kebayang nggak kalau misalkan kita cuma mencari ini nih, kita cuma mencari A dot I dibagi panjang vektor I, itu yang ketemu cuma angka nanti. Artinya cuma ketemu panjang vektor doang. Sedangkan kita sekarang sedang mencari vektor proyeksi. Makanya kita perlu dikalikan dengan vektor I-nya sendiri. Gitu ya, biar nanti jadi sebuah vektor. Oke, vektor I-nya itu adalah 1, 0, 0. Nah, oke, sekarang kita coba kali. 3 kali 1 ditambah 2 kali 0 ditambah 1 kali 0. Berapa? 3. 3, betul. Bagi 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. 1. 1 dikali, nah berarti angka doang kan ya, 3 bagi 1, 3. Oh, panjang vektor proyeksinya, panjang proyeksi panjang proyeksinya itu berarti 3. Nah, sekarang 3-nya kemana sih arahnya? Kita kalikan dengan vektor I. 1, 0, 0. Karena bayangannya jatuh di vektor I, gitu kan. Oh, berarti kalikan. Oh, berarti nanti vektor proyeksinya adalah 3, 0, 0. 3 kali 1, 3 kali 0, 3 kali 0. Kalau dibuat dalam vektor, berarti nanti vektor proyeksinya ada 3i. Udah 3i. Kebayang ya? Nanti digambar ini nih. Oh, berarti ini vektor A-nya. Gitu kan ya? Nah, ini vektor I-nya. Nah, ini vektor I-nya. Atau yang ada di X-nya. Si proyeksinya itu, proyeksi A terhadap I-nya itu jatuh di sini nih. Nah, ini itu koordinatnya di 3, 0, 0 atau di 3i. Seperti itu. Nyampe sini, ada yang ditanyakan tidak? Lanjut, kalau tidak ada. Kita masih bahas soal. Tentukan proyeksi vektor A pada vektor B. Kalau diketahui A-nya 2i dikurangi 3j ditambah 6k. Kalian tidak perlu lagi menggambar, ya, karena kita sudah ada rumusnya. Dan B-nya itu, vektor B-nya i tambah 2j tambah 2k. Oke, proyeksi vektor A pada vektor B. Berarti proyeksi A terhadap B. Bayangannya ada di mana berarti? B. B, betul. Gitu ya. Oke, kita coba rumusnya. Berarti A dot B dibagi panjang vektor B.
B dikuadratin. B dikuadratkan dikali Vektor B. sip. Tuh, udah ada yang hafal. Sip. Lanjut. A dot B berarti 2 kali 1 I kali I ditambah berapa? Min 3 3 dikali 2. kali sip ditambah 6 kali 2. 6 dikali 2. sip, betul. Perpanjang vektor B dikuadratkan. Langsung saja 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Bu, kenapa nggak ada akarnya? Akarnya kan hilang dengan kuadrat. Ya, jadi Ibu langsung tulis begini ya. Dikalikan dengan vektor B. Vektor B-nya 1, 2, 2. Yuk hitung. 2 kali 1 ditambah min 3 kali 2 ditambah 6 kali 2. Berapa tak? 2 dikurangi 8. ditambah 8, Bu. 15 per 9. 9. Berarti 8 per 9 ya? Ya. Sip. Dikali 1, 2, 2. Vektornya. Dikali 1, 2, 2. Oh, berarti berapa proyeksi vektornya? 8 per 9. 16 per 9. 16 per 9. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau 8 per 9I ditambah 16 per 9J ditambah 16 per 9K. Sampai sini ada yang ditanyakan? Itu ya. Sekarang mah latihan. Coba kalian. Yang A dulu. Diketahui vektor A I tambah J tambah 2K. Dan B vektor B-nya I min J tambah 4K. Yang A dulu ya. Menentukan proyeksi vektor A pada vektor B. Coba dulu ya. Sok dicoba dulu 5 menit untuk motret-motretnya. Udah ya. Kasih kan. Dibahas aja ya untuk 2 soal ini. Sampai jam 10 ternyata. Yuk kita coba ya. Untuk yang jawaban A, tentukan proyeksi vektor A pada vektor B. Berarti proyeksi A pada B. Bayangannya jatuh pada vektor B. Nah, berarti A dot B dibagi panjang vektor B. Dikuadratkan dikali dengan vektor B. A dot B 1 dikali 1 ditambah yang J sekarang 1 dikali min 1 ditambah yang K sekarang 2 dikali 4 per panjang vektor B 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 1 dikurangi 1 ditambah 8 per 1 tambah 1 tambah 16. 8, dikalinya belum ya vektor B-nya. 1 min 1, 4. Kali 1 min 1, 4. Tuh. Ini cuma disederhanakan 8 dengan 18 bisa dibagi berapa? 2 ya. 4 per 9 dari 1 min 1, 4. Nah ini kalau proyeksinya A terhadap B. Sekarang kita coba cek proyeksi B terhadap A. Proyeksi vektor B terhadap vektor A. Panjang A dot B, vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A, karena bayangannya jatuh pada vektor A, kalikannya dengan vektor A. A dot B-nya masih sama ya, 8 per
Panjang vektor A-nya kita kuadratkan. Sekarang vektor A 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikalikan dengan vektor A. 1, 1, 2. 8 per 1 tambah 1, 2, 2 tambah 4, 6. 1, 1, 2. Tuh, sederhanakan. Bagi 2. 4 per 3 dari 1, 1, 2. Nah, ini kalau mau dimasukkan boleh. Berarti 4 per 3I ditambah 4 per 3J ditambah 8 per 3K. Oke, sudah jam 10 lebih. Lebihnya banyak, 15 menit. Kita cukupkan sampai di sini. Maaf, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin pertanyaannya by Jati. Selamat berlibur. Minal aidin wal faidin dari Ibu. Buat kalian berliburnya di rumah aja. Apa ada yang sudah duluan mudik ini? Oke, gitu ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini masih ada soal di sini. Kalau mencoba dikerjakan boleh. Enggak wajib. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.